Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mini paling bertenaga yang pernah dibuat, Mini Countryman John Cooper Works alias Mini Countryman JCW. Countryman JCW sebenarnya itu sudah masuk ke Indonesia sebelum ini dan itu memiliki tenaga sekitar 230-an horsepower dan sekarang masuk versi paling barunya sekaligus melakukan facelift dengan mesin baru yang tenaganya mencapai 306 horsepower. Sebelum kita bahas hal lainnya, sekarang kita bahas dulu harganya. Countryman sebenarnya adalah mini yang paling terjangkau di Indonesia. Cooper Countryman itu harganya bahkan lebih rendah dibandingkan yang Cooper Hatchback karena Countryman itu sudah di CKD di Indonesia. Tapi berbeda dengan Countryman JCW ini masih build up dan harganya menjadi mini yang paling mahal di Indonesia. Dia harganya sekitar 1,1 miliar rupiah off the road dan kami sudah konfirmasi ke Mini untuk harga on the roadnya Mini Countryman JCW ini memiliki harga 1,39 miliar rupiah on the road. Itu artinya sekarang di jajaran Mini di Indonesia termurah dan termahal itu dipegang oleh Countryman. Termurah adalah Cooper Countryman dan yang termahal adalah Countryman JCW. Walaupun selisih harganya itu lebih dari 400 juta rupiah antara Countryman biasa dan Countryman JCW, tapi sangat mudah bagi kita untuk langsung membedakan mana yang JCW, mana yang bukan, karena JCW ini atapnya sudah merah. Kemudian dengan aksen-aksen merah, kemudian di sini ada emblem John Cooper Works yang keren, kemudian garis di kap mesin. Pelek juga ini sudah 19 inci keluaran JCW juga, kemudian kaliper rem ini warnanya merah sehingga tidak ada lagi Anda bisa salah ini mini yang JCW atau bukan ya. Serta satu lagi, Countryman JCW bukan berpenggerak dua roda depan seperti Countryman biasa, tapi dia memiliki penggerak 4 roda dengan sistem pintar yang dinamai Mini sebagai All 4. Ketika Anda hendak membeli sebuah Mini Countryman JCW, maka warna ini sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Ini bukan British Racing Green namanya adalah Rebel Green. Dan kenapa sangat layak dipertimbangkan? Karena ini warna yang eksklusif untuk JCW. Jadi kalau Anda beli Countryman yang biasa atau Countryman S sekalipun tidak tersedia warna ini. Warna ini eksklusif hanya untuk John Cooper Works. Nah, ini lihat emblemnya juga makin mempertegas bahwa ini adalah mini yang spesial. Lampu tetap sama seperti sebelumnya menggunakan LED, tapi untuk bumper ini dibandingkan mini JCW sebelumnya sekarang berubah sedikit desainnya dan menjadi lebih agresif, serta air scoop ini di samping maupun di tempat fog lamp yang besar ini benar-benar air scoop yang memiliki fungsi untuk mengalirkan angin ke dalam. Jadi ini benar-benar bolongan yang asli. Bumper belakang berubah menjadi lebih sporty, tapi walaupun mobil ini memiliki nilai sporty dari remnya, peleknya, bumper depan, belakang, dia tetap mempertahankan ground clearance-nya cukup tinggi sesuai dengan namanya Countryman, mobil yang bisa diajak untuk ke desa-desa atau ke jalan luar aspal seperti sekarang ini. Jadi dia tetap lebih fleksibel untuk melewati berbagai rintangan dibandingkan Mini yang bukan Countryman. Kemudian knalpot ini ada 2 buah, kanan dan kiri. Dan ini memiliki suara yang lebih keras dibandingkan Mini yang bukan JCW. Pada saat digas, suaranya seperti ini. Nah, begitu suaranya. Sekarang kita lihat bagasinya. Countryman adalah Mini yang paling besar di antara jajaran Mini lainnya, sehingga dia bagasinya juga sangat luas. Bahkan di bawah dek bagasi ini masih ada space lagi yang cukup besar sehingga Anda bisa liburan keluarga dengan membawa barang-barang yang banyak secara praktis. Bahkan kalau misalnya Anda kurang besar space-nya atau Anda membawa barang yang sangat besar, Anda bisa melipat bangku belakang ini dengan konfigurasi 40 20 40. Jadi fleksibilitas dan kepraktisannya sangat baik, tapi karena ini JCW artinya dia hadir dengan paket yang lebih sporty.
Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang membuat sebuah Mini JCW sangat mempesona, yaitu mesinnya. Mesinnya sebenarnya kapasitasnya biasa saja, hanya 2000 cc, 4 silinder dengan turbo. Tadinya dia menghasilkan tenaga 231 HP kalau saya tidak salah, dan sekarang menghasilkan 306 HP dengan torsi 450 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi baru. Sebelumnya transmisi di Countryman JCW itu menggunakan 8 speed konvensional dari ZF, tapi sekarang menjadi 7 speed. Tapi tunggu dulu, 7 speed dengan teknologi dual clutch. Penambahan tenaga, torsi, serta transmisi ini membuat figur akselerasinya juga menawan. Mini mengklaim mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 5,1 detik. Tapi nanti kita lihat apakah di Indonesia figur itu bisa tercapai atau tidak. Tapi 5,1 detik sebagai figur klaim itu adalah angka yang sangat luar biasa. Di 2020 ini, Countryman JCW juga mengalami ubahan di bagian interiornya, utamanya di bentuk bangku. Ini bangku depan bentuknya sangat berubah, nanti kita lihat pada saat kita ke depan. Begitu juga dengan jok belakang, juga di materialnya. Ini materialnya perpaduan antara kulit warna abu-abu, fabrik warna silver, bludru warna hitam, dan benang berwarna merah yang perpaduannya ini menimbulkan kesan yang keren serta sporty. Lantas, ketika Anda berada di sebuah Mini, Anda tidak expect untuk mendapatkan space yang besar ketika duduk di belakang, tapi ini Mini Countryman. Jadi, dia cukup lega. Walaupun bangku depannya sekarang ini besar sekali, tapi dia ada cekungan yang membuat legroom itu menjadi lebih besar. Ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan seperti Anda bisa lihat, wow, ini masih ada sekitar hampir 20 cm ruang kaki, kemudian paha juga tersangga dengan baik, begitu juga dengan headroom yang masih sangat memadai, serta kursi ini juga bisa di reclining dengan kerebahan yang ya cukup memadai. Jadi ini adalah Mini yang paling nyaman untuk diduduki dan untuk perjalanan jauh. 4 orang dewasa masih bisa, walaupun untuk yang di tengah ini ya memang tidak terlalu senyaman di kanan dan di kiri. Kemudian material bludru juga sekarang ada di sandaran tangannya. Secara umum duduk di belakang Mini Countryman ini cukup menyenangkan, apalagi dia ada 2 buah slot USB untuk menge-charge gadget Anda, tapi memang sekarang slot USB-nya bukan USB ya, biasa tapi USB-C. Jadi Anda harus pakai adapter kalau gadget Anda belum memiliki charger yang berkonfigurasi USB-C. Tapi secara overall ini duduknya sangat layak. Tapi kalau Anda beli Countryman JCW, tentu saja Anda harus duduk di bagian depan. Perubahan paling utama di Countryman JCW 2020 ini ada di bangku depannya. Anda bisa lihat bangku depannya. Wow, ini bentuknya keren sekali, semi bucket dengan paduan warna seperti yang tadi saya bilang di belakang dengan emblem John Cooper Works. Dan ini headrestnya menyatu dengan bangku. Headrest menyatu ini, kalau di mobil LCGC itu sering dihujat oleh netizen dan beberapa reviewer sebagai jok pocong. Tapi saya yakin kalau mereka melihat yang di mobil ini, mereka tidak akan menghujat karena ini keren sekali bentuknya, dan bukan hanya keren, dia juga sangat nyaman dan ergonomis. Apalagi kita tahu Mini memiliki pengaturan tilt dan teleskopik yang sangat luas, sehingga saya yang tinggi dengan sepatu yang agak tebal juga itu bisa mendapatkan posisi tangan dan kaki yang ideal. Ini adalah suasana yang menyenangkan di kabin dari Countryman ini karena ya selain ergonomis, ini instrumen dan multimedia centernya ini juga keren, tombol-tombolnya keren, dan dilengkapi dengan dual sunroof depan dan belakang, serta ada head-up display di depan. Transmisi ini tuasnya model baru karena dia juga transmisinya baru, yang sebelumnya 8 speed ZF. Sekarang ini 7 speed dual clutch, ini bentuknya lebih mengotak. Dan bahannya juga lebih berkualitas, rem parkir sudah elektrik, kemudian ini untuk sistem yang sebenarnya diambil dari iDrive BMW, cuman ditempatkan di Mini untuk mengatur multimedianya. AC sudah dual zone kanan dan kiri, kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control, pengontrol audio, pedal shift, lampu auto, wiper juga auto. Secara kelengkapan tidak berbeda dibandingkan sebelumnya, tapi desain kursinya ini yang luar biasa, bahkan dia juga bisa diatur.
panjang dari bagian bawahnya. Untuk Anda yang kakinya panjang, Anda bisa atur-atur posisinya sehingga mendapatkan posisi yang ideal. Audio sudah menggunakan Harman Kardon dan suaranya cukup premium. Tapi karena ini sebuah JCW, jelas kita harus menjalankannya untuk mengetahui seberapa asyik, apalagi dengan penambahan horsepower 75 HP. Belum lama berjalan, langsung terasa kalau mobil ini cukup nyaman untuk sebuah JCW. Mini adalah sebuah mobil yang tidak bisa diasosiasikan dengan kenyamanan. Ketika kita bilang Mini itu nyaman, enggak. Justru kebalikannya. Mini yang biasa saja itu sudah keras suspensinya. Bahkan mereka mengedepankan go-kart feel dalam pengendaliannya. Apalagi yang JCW, yang lebih tajam lagi pengendaliannya, yang suspensinya lebih keras lagi. JCW itu tidak nyaman. Tapi Countryman agak berbeda dibandingkan Mini Cooper 3-door misalnya. Karena basicnya dia sudah lebih berat, lebih besar, dan bantingan suspensinya lebih nyaman. Sehingga walaupun dalam trim JCW seperti ini bantingan suspensinya masih sangat acceptable. Memang saya tidak bisa bilang ini empuk, tapi ini JCW paling nyaman yang pernah saya rasakan. Kemudian keheningan kabinnya juga bagus, pas ya, keheningannya tuh nggak hening-hening banget. Jadi ketika kita masukkan ke mode sport seperti ini, suara mesin masih bisa masuk, tapi kebisingan dari luar nggak terlalu banyak masuk. Yang agak banyak masuk kebisingannya itu ban, karena wajar, bannya lebar sekali di depan dan di belakang, dan ini merupakan tipe ban sport, bukan ban nyaman. Namun intinya mobil ini bisa diajak santai. Tapi begitu Anda pindahkan ke mode sport dan injak gas penuh, seketika ia berubah menjadi ganas. Karakter mesinnya langsung sangat responsif. Dan dipadu dengan suara yang merdu, serta pengendalian yang hebat seperti khasnya Mini, membuat Anda lupa bahwa Anda sedang mengendarai sebuah SUV. Dan dengan penggerak 4 roda, akselerasi dari diam juga menakjubkan. Wow, ada launch control. Wow. Ini luar biasa. Wah, udah sampai 140 aja. Itu all wheel drive-nya membuat itu start itu begitu besar gripnya. Tapi karena tenaga dan torsinya juga sangat besar, gigi 2 itu 4-4-nya spin bannya. Bayangkan, akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu diklaim oleh Mini 5,1 detik. Ya, wajar kalau di Indonesia kita tidak bisa mendapatkan angka itu karena udaranya juga tidak sedingin di tempat mereka melakukan pengetesan di Eropa. Tapi tidak jauh. Hasilnya yang kami dapat di Indonesia 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 5,3 detik. Dan itu adalah angka yang sangat menakjubkan untuk SUV seukuran ini dan mesinnya 2000 cc. 5,3 detik 0 sampai 100 km per jam. Serta perpindahan giginya juga memang mengikuti mode ya. Jadi kalau mode santai itu sangat halus perpindahan giginya. Begitu masuk ke sport mode, apalagi dengan mode launch control, itu langsung menghentak. Tenaga mobil ini naik banyak dari sebelumnya, tapi konsumsi BBM-nya masih mirip. Ya, itu karena sebenarnya secara mesin dia tidak berubah, kapasitasnya juga sama, hanya ada improvement di sana-sini untuk meningkatkan tenaga maksimumnya. Sedangkan pada saat kita berjalan santai, mengetes konsumsi bahan bakar, tenaga maksimum itu tidak tercapai, jadi konsumsi bahan bakarnya mirip dengan yang 231 HP. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata
22 km per jam, mobil ini mencatat 8,7 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini bisa mencatat 14,1 km per liter. Sangat wajar untuk mesin bertenaga 306 HP. Di lain sisi, ada beberapa kelemahan yang agak mengganggu. Yang pertama, model dari head-up display-nya. Dia masih memakai kaca yang sedikit menghalangi pandangan ke depan. Kalau mobil-mobil modern sekarang teknologi yang lebih baru itu biasanya tidak perlu kaca lagi, dia langsung refleksinya ke kaca depan. Tapi ini masih seperti ini. Kemudian yang kedua adalah rem parkir sudah menggunakan elektrik tapi belum ada auto hold-nya. Kemudian dengan harga hampir 1,4 miliar rupiah, mobil ini belum dilengkapi dengan jok elektrik baik di kanan maupun kiri, serta Mini ya adalah mobil yang funky dan konektivitas itu menjadi hal yang sangat penting di Mini. Memang mobil ini bisa konektivitas ke gadget, tapi dia belum memiliki fitur konektivitas terkini seperti Apple CarPlay atau Android Auto. Namun tentu saja mobil ini juga memiliki sejumlah detail yang positif. Yang pertama, mobil ini memiliki ambient light yang indah ketika dilihat di malam hari, bahkan sampai ke bagian tengah dashboard juga. Kemudian tampilan LED-nya ini juga indah. Tampilan LED di tengah yang berbentuk melingkar ini bisa menyesuaikan dengan fitur mana yang sedang Anda gunakan atau mode berkendara mana. Animasinya juga keren yang di dalam multimedia sistemnya ini. Dan Mini Countryman JCW ini juga sudah dilengkapi dengan parkir otomatis, sehingga kalau dia mendeteksi ada space parkir paralel yang muat untuk mobil ini, Anda bisa gunakan sistem itu dan tinggal lepas tangan, dia akan menyetir sendiri, membuat parkir yang sempurna. Kemudian audio dari mobil ini juga sudah premium, menggunakan Harman Kardon yang suaranya baik powernya maupun detailnya sangat baik. Dan tentu saja yang paling menyenangkan, mobil ini tidak berusaha untuk menjadi terlalu dewasa. Walaupun harga mobil ini kemungkinan besar hanya bisa dijangkau oleh pengusaha sukses yang pastinya memiliki perhitungan yang sangat matang dalam memutuskan sesuatu, mobil ini tuh bagaikan selalu berusaha mengeluarkan sisi funky dan sifat kekanak-kanakan dari pengemudinya. Bercengkrama dengan mobil ini akan membuat kita sejenak melupakan hal-hal yang serius dan tenggelam dalam sebuah keasikan, bagaikan seorang anak kecil mendapatkan mainan baru yang sudah lama diimpikan dia. Kan katanya boys will be boys. Sama saja, sama-sama suka main dari kecil sampai besar. Kalau seorang pria itu hanya mainannya kalau misalnya udah dewasa dan punya uang, mainannya lebih besar dan lebih mahal. Dan Mini Countryman JCW ini adalah mainan tepat bagi Anda yang berjiwa muda dan menolak tua. Fun sekali. Dengan harga hampir 1,4 miliar rupiah on the road, memang di rentang harga tersebut ada pilihan mobil premium lain yang memiliki performa setara dengan Mini Countryman JCW ini. Tapi Anda jangan lupa bahwa Mini Countryman JCW ini memiliki ruang yang cukup lega, serta kepraktisan yang baik, dan fleksibilitas yang lebih dalam melewati berbagai medan. Jadi bagi Anda yang senang adventure, Anda yang senang berpetualang, namun membawa keluarga, membawa barang yang banyak, tapi tetap menginginkan tenaga mobil yang sangat besar, maka Countryman JCW ini rasanya tidak ada pesaing yang langsung berhadapan dengannya di kelasnya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mini Countryman JCW ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.